Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dalam acara Reaction Opini Redaksi Lapor News. Di YouTube adalah Solusi Abah David Pengamat, dan untuk di TikTok dan beberapa sosmed adalah Lapor News. Kali ini tanpa banyak lagi kita membuang waktu, langsung saja kita ke dalam momen yang berjudul adalah di ranah hukum. Tong kosong nyaring bunyinya itu menjadi penjara 20 tahun. Ini adalah suatu judul dari apa yang telah terlihat dari rekam jejak yang ada di sosmed ketika melakukan sesuatu hal yang berlebihan, tapi bukanlah orang biasa, tapi adalah orang yang betul-betul juga menjadi bagian daripada praktisi hukum, dan boleh dikatakan juga praktisi hukum itu juga sebagai aparat hukum selain dari 3 aparat hukum yang ada. Apa itu? Aparat hukum yang kita ketahui saat ini, yang sebetulnya hanya kita perkenalkan aja, ada 3: Polri, Kejaksaan, Hakim. Ditambah juga dengan praktisi hukum atau lawyer. Itu bisa dikatakan sebagai aparat hukum juga. Jadi, di dalam persoalan antara apa yang telah dilakukan seorang Farhad CS, seorang Farhad. Artinya dari tekanan bahasa saya mengatakan seorang Farhad CS yang menimbulkan pertama kali daripada kegaduhan hukum di sosmed ini adalah Farhad. Lalu diikuti oleh CS-CS lainnya, termasuk yang terbaru dengan bahasa-bahasa tuduhan-tuduhan narkobanya atau apanya, yaitu sudah tahu semua adalah RD Lau. Yang kebetulan juga mereka juga kemarin berada di bagian daripada kasus Vina Cirebon, dan RD sendiri sempat akan menjadi PH yang hanya baru sampai kepada laporan tingkat Polda Jabar. Itu yang perlu diketahui oleh para pemirsa. Artinya, bila memang terjadi peperangan hukum atau perbedaan pendapat hukum, apalagi jelas-jelas sudah menjadi tuduhan dari orang bukan orang biasa, tapi adalah tokoh, orang terkenal, orang dikenal, yang menjadi, boleh dikata awalnya adalah harapan, panutan rakyat. Seharusnya bebannya lebih berat hukumannya dibandingkan orang biasa yang tidak bergelar apa-apa dan tidak juga berprofesi sebagai pengacara yang lalu melakukan pendampingan hukum. Karena perkataan seorang biasa dengan seorang yang boleh dikata sudah menjadi panutan tokoh, itu bobotnya berbeda. Itu yang perlu dipahami untuk melakukan pasal-pasal ketika melakukan perang hukum. Mohon maaf, saya mau serius tapi saya ketawa gitu. Mohon maaf sekali. Saya ketawa dengan ketawa rasa sedih sebetulnya, karena nggak habis dalam pikiran saya ketika nama itu sudah melambung di kasus Vina, hancur lebur di kasusnya Agus dengan Novi, tiba-tiba menjadi seorang sok pahlawan, padahal perdamaian sudah terjadi antara Agus, Novi, dan di bersama Densu di podcastnya. Sampai sekarang jujur saya nggak habis mengerti gitu.
Sehingga akhirnya seorang cum laude sebagai PH bagian daripada Novi itu, saya pertegas ya, cum laude, bukan kaleng-kaleng. Cum laude, kalau nggak ngerti, cum laude itu adalah nilai terbaik di dalam kuliahnya, nilai terbaik lulusan kuliahnya. Itu sampai di akhir daripada pertemuan press conference-nya itu, mohon maaf saya ketawa, sampai mengatakan, sekolah di mana bro? Aduh ya Allah, saya buat video akhirnya ketawa lagi gitu. Saya dari awal itu sudah mengingatkan, sambil berketawa-ketawa saya ketika ada di roomnya RD. Wah, jangan-jangan nih akan kalah total nih, pengikutnya ini akan tersedot sama Novi. Enggak dianggap. Besok paginya melapor ke Polda Metro Jaya. Aduh, capek deh. Lalu saya akhirnya dengan hal itu saya buat bila dengan judul nih video, kalau kemenangan ada di PH-nya Novi, apa yang terjadi? Ya, artinya copot kartu kepengacaraan. Ternyata dalam kenyataannya lebih, bukan copot kartu saja. Ada tambah lagi 5 miliar. Aduh, saya mau gimana? Saya ngomongin sambil nih, kalau lihat saya nggak tahu air mata saya, air mata ketawa geli atau nangis sedih gitu loh. Sehingga pantas orang yang namanya Sylvia itu di ujung daripada press conference-nya mengatakan, sekolah di mana bro? Aduh. Udah berapa menit aja, jangan ketawa terus, saya jadinya takut saya sakit juga ini. Aduh, kenapa, ada apa begitu ngotot sekali menyerang seorang Novi gitu? Dan seolah-olah sepertinya seorang lawyer yang sudah menjadi tokoh, kaliber tokoh ini ternyata terindikasi tidak menguasai keadaan. Selalu aja cuap-cuap di media sosial, terutama TikTok dan YouTube. Akhirnya seorang Novi ini, udah saya katakan ibu di video-video saya, ya kalau memang terjadi, terjadilah. Terjadilah. Walaupun saya mengatakan saya mengenal daripada PH yang berhadapan ini, tapi kalau demi kebenaran, demi keadilan, siapapun yang benar akan tetap melawan. Mohon maaf sedang hajan. Ya, kita lanjut para pemirsa. Karena tadi azan saya sempat off-kan dulu. Artinya saya tidak melakukan live tapi upload video. Intinya saya langsung mengatakan saja, apa yang ditanam itu yang dituai. Apa yang dilakukan ada konsekuensinya, hukum karmanya. Dan siapa yang menjadi bagian dari hukum karma itu, penentunya adalah Tuhan. Jadi harus pahami itu dasar-dasar daripada ilmu kehidupan para pemirsa ya. Ilmu kehidupan seperti itu, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi untuk mempersingkat waktu, intinya dipahami, kita menunggu semua pertarungan hukum yang memang harus dilakukan mau tidak mau, agar pengaruh untuk menghalangi, mencoba membujuk dan merayu terindikasi kuatnya seorang Agus ini tidak melakukan pengobatan,
itu hilang. Tapi kalau misalnya seorang Agus tetap menolak, kalau memang penolakan itu berdasarkan dari cara berpikir sehatnya, kita bisa lakukan, alhamdulillah, berarti bisa dialihkan ke orang lain. Tapi karena berkat bujukan orang lain, tetap dicoba para PH Mbak Novinya untuk tetap membantu Agus, karena memang uang donatur itu judulnya adalah untuk kesehatan, dengan temanya adalah mata, pengobatan mata Agus, bukan yang lain. Jadi harus dibersihkan dulu gangguan-gangguan daripada pemikiran-pemikiran yang masuk ke Agus yang sedang dalam keadaan rentan secara psikologisnya, ini masih goyah dengan keadaannya. Kalaupun misalnya ada sesuatu hal yang terjadi, oh ternyata berdasarkan dokter itu tidak buta, Agus masih bisa melihat, artinya dilakukan pengobatan kalau perlu secepatnya, sehingga gangguan-gangguan daripada hukum-hukum yang tetek bengek ini hilang. Jadi mudah-mudahan keluarga besarnya Agus pun bisa datang membantu, mengambil untuk Agus, untuk bisa Agus diberikan satu pandangan. Mumpung masih ada dana di yayasannya Nopi yang belum teralihkan kepada yang lain. Tapi kalau sudah teralihkan, ya nggak tahu juga, karena kenapa? Yang paling berhak dari semua sebelum masuk ke dalam pemerintah mengambil alih tetap adalah mendengar saran dari para donaturnya. Itu ingat, itu hukumnya itu. Karena yayasan hanya bertanggung jawab pengolahan dana ini kepada donatur dan pemerintah yang selalu menunggu laporan daripada pengelolaan dana-dana yayasan itu per tahun. Silahkan dibuka saja aturan-aturannya atau bertanya kepada lawyer-lawyer yang benar. Jangan yang lawyer setengah-setengah, setengah hati, setengah akal. Mohon maaf, silakan saya akhir saja para pemirsa. Silakanlah belajar hukum kepada lawyer yang benar yang saat ini banyak di TikTok. Belajarlah dari mereka, lalu dikaji ulang. Dikaji ulangnya bagaimana? Ya sekarang zamannya sosmed, bukalah, pertanyakanlah. Tapi bertanya jangan bertele-tele atau alias terlalu panjang. Cukup intinya agar memberikan banyak kesempatan kepada yang lain untuk bertanya juga. Sekian dulu yang disampaikan oleh pengamat reaksi opini redaksi media online Lapor News. Cyberpress dengan di YouTube adalah channel Solusi Abadafi Pengamat, dan untuk di TikTok Lapor News serta beberapa sosmed lainnya Lapor News. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan daripada video ini. Berikan subscribe, like, dan share, bantu sharenya agar terus berkembang channel ini. Yang mau ngasih gift silahkan. Nah, istilahnya kalau gift ya, kalau di YouTube ya. Agar tambah semangat. Ya, itu saja yang disampaikan. Bye-bye semuanya para pemirsa.